Wali Songo, 9 wali yang luar biasa, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga melakukannya dengan cara yang kreatif dan damai. Melalui seni, budaya, dan pendidikan, mereka berhasil menarik hati masyarakat yang saat itu mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Dakwah mereka bukan hanya membentuk dasar perkembangan Islam di Nusantara, tetapi juga meninggalkan jejak yang kuat dalam budaya Jawa hingga kini. Warisan mereka terus hidup dalam tradisi dan nilai-nilai yang kita anut. Berikut adalah 10 alasan tersembunyi yang jarang diketahui mengapa Wali Songo memilih Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel IMVLI. Pertama, di Pulau Jawa, kita menemukan jaringan pelabuhan tua yang kaya akan sejarah, yang sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pelabuhan-pelabuhan ini bukan hanya tempat berlabuh bagi para pelaut, tetapi juga menjadi rute transit penting bagi pedagang dari berbagai penjuru Asia. Mereka datang membawa barang dagangan dan, yang lebih menarik, ide-ide baru, termasuk ajaran Islam. Proses ini memudahkan penyebaran agama kepada masyarakat lokal dan para pelancong yang singgah. Bayangkan, setiap pelabuhan adalah titik pertemuan budaya, di mana tradisi bertemu dengan inovasi, dan disinilah awal mula interaksi yang membentuk identitas kita saat ini. Sejarah ini mengajarkan kita betapa pentingnya koneksi antar budaya dalam membangun masyarakat yang lebih kaya dan beragam. Kedua, budaya Jawa dan budaya Islam Asia Selatan memiliki kesamaan yang menarik. Salah satunya adalah pengaruh bahasa Sanskerta. Di Jawa, kita menemukan banyak kata yang mirip dengan bahasa Sanskerta yang juga digunakan di India. Ini bukan hanya soal bahasa, tetapi juga tentang bagaimana komunikasi menjadi lebih mudah antara masyarakat lokal dan pedagang Muslim yang datang. Pertemuan ini menciptakan jembatan persahabatan yang kuat. Selain itu, tradisi dan nilai-nilai yang dibawa oleh para pedagang ini memperkaya budaya kita. Kita bisa melihat bagaimana seni, arsitektur, dan bahkan kuliner Jawa terpengaruh oleh interaksi ini. Kesamaan ini menunjukkan betapa kayanya warisan budaya kita, di mana setiap elemen saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Yang ketiga, kehadiran Syekh Siti Jenar di Tanah Jawa membawa angin segar bagi ajaran Islam. Beliau tidak hanya menyampaikan pesan-pesan spiritual, tetapi juga mengemasnya dalam bentuk mistisisme yang sudah akrab dengan budaya lokal. Ajaran beliau menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam beribadah, mengajak masyarakat untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui meditasi dan refleksi. Dengan pendekatan ini, banyak orang Jawa yang merasa lebih terhubung dengan ajaran Islam, karena tidak ada jarak antara mereka dan pengalaman spiritual yang diajarkan. Syekh Siti Jenar menjadi jembatan antara tradisi lokal dan ajaran Islam, menciptakan harmoni yang indah. Melalui ajarannya, kita diajarkan untuk mencari makna dalam setiap aspek kehidupan, menjadikan spiritualitas sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya kita. Keempat, Pusat Ilmu Pengetahuan Kuno Jawa adalah sebuah warisan yang tak ternilai. Di sini, tradisi sastra dan filsafat berkelindan, menciptakan ruang intelektual yang kaya. Wali Songo, sebagai tokoh sentral, tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga mendirikan pondok pesantrennya menjadi tempat belajar bagi banyak orang. Bayangkan, di tengah hutan dan sawah, para santri berkumpul, mendalami ilmu pengetahuan, dan menggali makna kehidupan. Mereka belajar tentang etika, astronomi, dan seni, semua dalam satu atap. Tradisi ini tidak hanya melestarikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral masyarakat. Pusat ini adalah cermin dari kebangkitan intelektual yang terus hidup hingga kini, menginspirasi generasi demi generasi. Kelima, gunung-gunung di Pulau Jawa bukan hanya sekadar bentang alam, tetapi juga simbol spiritual yang mendalam. Setiap puncak menjulang tinggi, seolah menghubungkan bumi dengan langit, menciptakan ruang suci bagi masyarakat. Wali Songo, para penyebar agama Islam, dengan cerdas menggunakan simbolisme gunung dalam dakwah mereka. Mereka mengaitkan nilai-nilai Islam dengan kepercayaan lokal yang sudah ada, menjadikan ajaran agama lebih mudah diterima. Misalnya, Gunung Semeru yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa, diubah maknanya menjadi simbol keteguhan iman.
Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya melihat gunung sebagai tempat fisik, tetapi juga sebagai jembatan spiritual yang menghubungkan mereka dengan Tuhan. Melalui gunung, mereka menemukan kedamaian dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 6. Di tengah sawah yang hijau, saya merasakan betapa kuatnya ikatan antar petani di Jawa. Kehidupan kami yang komunal dan berbasis gotong royong bukan hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga tentang saling mendukung dan berbagi. Ketika Wali Songo datang, mereka menemukan komunitas yang terbuka, siap menerima ajaran baru. Nilai persaudaraan dalam Islam seolah mengalir dalam setiap interaksi kami. Kami bekerja bersama, berbagi hasil panen, dan merayakan setiap keberhasilan. Ini bukan sekadar tradisi, tetapi fondasi yang memperkuat solidaritas kami. Dengan cara ini, ajaran Islam pun mudah diterima, karena kami sudah terbiasa hidup dalam kebersamaan dan saling menghargai. Inilah kekuatan kami, kekuatan yang mengubah cara pandang dan memperkuat iman dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, Wali Songo, sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, memiliki pendekatan yang sangat cerdas. Mereka tidak melawan kepercayaan adat yang sudah mengakar, tetapi justru menggabungkannya dengan ajaran Islam. Dengan memanfaatkan pengaruh tokoh adat, Wali Songo berhasil mengenalkan Islam dengan cara yang damai dan harmonis. Misalnya, mereka mengadaptasi ritual-ritual lokal dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam. Ini membuat masyarakat lebih mudah menerima ajaran baru tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa toleransi dan pengertian dapat menciptakan harmoni antara agama dan tradisi, menjadikan Islam tumbuh subur di seluruh pulau. Inilah kekuatan kearifan lokal yang dipadukan dengan ajaran universal, menciptakan jembatan antara dua dunia yang tampaknya berbeda. 8. Jaringan pondok pesantren di Pulau Jawa adalah warisan berharga yang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Wali Songo, para ulama yang visioner, mendirikan pesantren di berbagai daerah, menciptakan sistem pendidikan yang terintegrasi. Setiap pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi juga pusat komunitas yang mengajarkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial. Dari pesantren inilah, ajaran Islam menyebar ke seluruh Nusantara, membentuk karakter bangsa. Dengan metode pengajaran yang unik, seperti sorogan dan bandongan, santri diajarkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan ini bukan sekadar pendidikan, tetapi juga jembatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat. Melalui pondok pesantren, kita melihat bagaimana tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan, menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Peran perempuan dalam penyebaran Islam di Jawa sangatlah signifikan. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menghormati perempuan, dan Wali Songo dengan cerdas memanfaatkan hal ini. Mereka tidak hanya mengajak laki-laki, tetapi juga melibatkan perempuan dalam dakwah. Ini adalah langkah yang revolusioner pada masanya. Perempuan menjadi agen perubahan, menyebarkan ajaran Islam di kalangan sesama wanita. Dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih, mereka mampu menjangkau hati banyak orang. Melalui pengajaran, diskusi, dan kegiatan sosial, perempuan menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan kehidupan sehari-hari. Inilah yang mempercepat penyebaran Islam di Jawa, menjadikan perempuan sebagai pilar penting dalam sejarah dakwah. Dan yang terakhir, Majapahit, sebuah kerajaan yang pernah berjaya, meninggalkan jejak yang mendalam di tanah Jawa. Saat keruntuhannya, pengaruhnya masih terasa, terutama dalam penyebaran Islam oleh Wali Songo. Mereka dengan cerdas menggunakan simbol dan strategi politik Majapahit yang sudah akrab di benak masyarakat. Misalnya, mereka mengadaptasi ritual dan tradisi lokal, sehingga ajaran Islam bisa diterima dengan lebih mudah. Ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana menghubungkan nilai-nilai lama dengan yang baru. Dengan cara ini, Wali Songo berhasil membangun jembatan antara dua dunia, menjadikan Islam bagian dari identitas budaya Jawa. Peninggalan Majapahit bukan sekadar sejarah, tetapi fondasi yang memperkuat keberagaman dan toleransi di masyarakat kita. Wali Songo,
9 tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa, menggunakan pendekatan yang cerdas dan lokal. Mereka tidak hanya membawa ajaran Islam, tetapi juga mengadaptasi budaya setempat. Misalnya, Sunan Kalijaga menggabungkan seni dan musik gamelan dalam dakwahnya, membuat pesan Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, mereka membangun pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengembangan masyarakat. Dengan cara ini, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga bagian dari identitas budaya Jawa. Melalui strategi yang inklusif dan menghormati tradisi lokal, Wali Songo berhasil menjadikan Jawa sebagai pusat Islam Nusantara yang kaya akan keberagaman dan toleransi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.